Sekarang kita akan memasuki sesi kedua. Masing-masing panelis memberikan 2 pertanyaan dan peserta diberikan waktu 1 menit untuk menjawab masing-masing pertanyaan. Untuk Bu Yuri dan Pak Suhel dipersilahkan. Terima kasih Tasya dan Rafli. Bapak ingin menyampaikan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah salah satu visi sekolah Avicenna itu kan peduli terhadap pembentukan karakter ya. Tadi itu ada di salah satu trium itu salah satu misinya tuh ingin membentuk budi luhur yang tinggi atau yang baik lah seperti itu. Nah, pertanyaan Bapak adalah bagaimana caranya supaya membentuk budi luhur yang tinggi atau pengurus OSIS MPK yang berkarakter unggul sehingga bisa menularkan ke anggota OSIS yang lainnya. Oke, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Suheli atas pertanyaannya. Jadi untuk menumbuhkan karakter dalam diri siswa itu, yang pertama kita bisa memberikan contoh dulu. Jadi kita dulu yang istilahnya apa ya, memberikan contoh yang bagus sebagai karakter agar bisa dicontoh dengan teman-teman yang lain. Terus juga kita bisa menumbuhkan rasa kekeluargaan dulu, supaya kita tuh lebih klop gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya, oh kok si ini doang yang bagus, yang karakternya bagus, tapi yang ini enggak. Jadi kita harus menguatkan rasa kekeluargaan kita, kekerabatan kita, dan salah satunya itu dengan menjalankan proker-proker yang sudah OSIS bikin. Kayak gitu. Masih ada sisa waktu, mungkin bisa juga ditambah dengan saat menjalankan proker-proker OSIS itu, kita sekaligus melakukan proker itu dengan berlandaskan kekeluargaan, kekerabatan itu. Dan contohnya juga proker saya yang Yotalk itu merupakan wadah untuk media diskusi dan aspirasi bagi para siswa. Jadinya di sana itu para siswa bisa mengungkapkan pendapat mereka, terus mengeluarkan aspirasi mereka, sehingga mereka bisa berdiskusi bersama dan mempererat kekerabatan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Dinda. Silakan berikutnya. Oke, terima kasih sebelumnya Pak pertanyaannya. Untuk menciptakan karakter unggul bagi murid-murid itu, menurut saya kuncinya yaitu untuk menciptakan lingkungan yang konsisten untuk menjalankan nilai-nilai kebaikan, dan juga kita juga harus bisa menjadi contoh bagi murid-murid. Satu organisasi menjadi contoh yang baik agar diikuti yang baiknya. Kita juga harus memaparkan karakter-karakter atau nilai dari leader ini seperti 7 Habits agar membuat murid-murid juga menerapkan nilai-nilai tersebut dan menjadi karakter-karakter yang lebih unggul. Silakan berikutnya. Baik, untuk menerapkan budi luhur dan karakter yang baik itu dimulai dari diri kita sendiri. Avicenna sendiri juga sudah mempunyai dasar yang bagus yaitu 7 Habits. Nah itu kita bisa terapin dulu dari lingkungan OSIS, lalu kalau OSIS sudah menerapkan, otomatis siswa dan siswi lain akan mencontoh pemimpinnya yaitu OSIS. Jadi dimulai dari diri sendiri lalu merambat ke siswa yang lain. Seperti itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu Yuri dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih Tasya. Nah, ini menarik ya, nyerempet sama apa yang sudah dibahas, karena OSIS itu kan, OSIS dan MPK tentunya akan mendukung segala program yang ada di sekolah kita gitu. Nah, SMA Avicenna Cinere punya program yang bergandengan dengan PT Dunamis untuk menerapkan 7 Habits of Highly Effective People. Nah, bagaimana, pertanyaan Bu Yuri adalah, bagaimana kamu akan memperkuat dan mendukung program leader ini yang ada di sekolah kita, supaya bisa terinternalisasi dengan baik ke setiap muridnya nanti. Silahkan. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk memperkuat 7 Habits dalam lingkungan sekolah. Pertama karena generasi muda ini adalah era digital, jadi orang-orang lebih suka bermain sosial media. Jadi kita dapat menerapkan 7 Habits ini dengan membuat konten-konten kreatif tentang 7 Habits, seperti manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan kita mempunyai prinsip 7 Habits itu dibuat konten kreatif. Jadi lebih menarik dan juga lebih dapat cepat menempel
di hati-hati para siswa dan siswi serta generasi muda masa kini. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Anya. Selanjutnya Halim, silakan. Kalau dari saya sih mungkin dari kita sendiri kita juga harus menerapkan 7 habits itu di dalam kehidupan kita sendiri. Kita harus merasakan dulu apa perubahan yang bisa dirasain kalau misalnya kita benar-benar menerapkan 7 habits itu. Nah, setelah itu kita juga harus memberi kepada murid-murid, kita harus contohnya dengan cara proker yang menerapkan nilai-nilai Leader in Me atau 7 habits. Contohnya yang literasi club itu bisa aja setiap ada yang berliterasi tentang buku, nanti dikasih tahu apa saja sih aspek-aspek dari Leader in Me atau 7 habits dari buku itu apa aja. Dan dengan cara itu insya Allah murid-murid bisa menerapkan nilai-nilai ke dalam kehidupannya sendiri mereka. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Halim. Silahkan Dinda. Baik, terima kasih Bu Yuri. Jadi caranya itu bisa dengan 3 cara. Yang pertama, menanamkan, menerapkan, dan mempublikasikan. Jadi yang pertama itu kita harus menanamkan kesadaran kepada teman-teman kita, kenapa sih Leader in Me itu penting. Nah, jika mereka sudah sadar nih akan pentingnya Leader in Me itu, kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan seperti yang kata Anya bilang tadi, melalui internal OSIS dulu. Jadi dari kita dulu, setelah kita sudah bagus internalnya, bisa kita kasih contoh kepada teman-teman yang lain. Dan untuk yang ketiga itu ada mempublikasikan. Jadi di sini kita bisa menyediakan konten-konten kreatif kepada teman-teman semua dan sebagai media informasi tentang pentingnya Leader in Me ini supaya mereka tahu kenapa sih kita harus menerapkan Leader in Me ini. Dan konten-konten ini bisa kita upload di Instagram. Kenapa sih Instagram? Karena Instagram ini merupakan salah satu media sosial yang paling sering digunakan oleh remaja zaman sekarang. Dan karena Instagram itu sifatnya terbuka, jadi bebas siapa aja orang bisa udah habis waktunya. Setiap orang bisa melihat akses dari Instagram tersebut gitu.